Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang indikator kisi-kisi kimia yang sudah Ibu buat kemarin. Dan ini juga request dari kalian, beberapa dari kalian meminta untuk Ibu buatkan. Jadi langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu, kita langsung nomor 1 ya. Nah, di sebelah kiri bisa kalian baca tentang indikator soal dan nomor soalnya. Yang pertama, peserta didik menganalisis faktor pembeda tata nama. Ya udah, oke. Mohon maaf ini agak typo ya, jadi kita perbaiki ini tata nama senyawa. Bisa dibedakan menjadi beberapa. Ini tata nama senyawa bisa dibedakan berdasarkan sifat asam, sifat basa, kemudian berdasarkan nama kovalen, ion, garam, dan organik. Ini bisa kalian lihat di modul di halaman awal-awal itu ada semuanya di situ. Jadi mungkin nanti bentuk soalnya bisa kecuali atau beberapa dari pilihan itu kalian suruh pilih gitu. Next lah ya, nomor 2. Nomor 2, peserta didik memilih pernyataan yang benar terkait dengan senyawa air. Oke, misalkan air itu memiliki rumus kimia H2O. H2O ini terdiri atas 2 unsur pembentuk, yaitu H dan O. Nah, jumlah unsurnya ada 3, yaitu 2H tambah 1O gitu. Kemudian yang ketiga kita bisa lanjut. Peserta didik menyebutkan nama dari suatu senyawa asam. Contoh-contoh asam apa ya? Kita bisa lihat di sini contohnya. Misal H2SO4, H2SO3, terus H2S, HCN, HCl. Ini agak mirip-mirip ya namanya. Nah, ini adalah rumus senyawanya. Kemudian nama senyawanya itu, contohnya misalnya H2S itu asam sulfat. Ini asam sulfit, asam sulfida. Kalau ini asam sianida. Yang ini asam klorida. Ayo dulu nomor 4. Nomor 4, peserta didik menuliskan rumus senyawa kovalen. Oke, ingat ya. Senyawa kovalen itu terbentuk dari unsur non logam ditambah unsur non logam. Contoh-contoh senyawa kovalen, misalkan apa ya? CO2, CO, NO2, NO3, N2O4, N2O5. Ini contoh-contohnya. Nah, ini rumusnya. Kemudian namanya kita buat ya. CO2 namanya adalah karbon dioksida. Kalau CO, karbon monoksida. NO2, nitrogen dioksida. Kalau NO3, N sama ya, nitrogen. O-nya ada 3, berarti trioksida. Kalau di sini E-nya ada 2, maka di nitrogen. Ini O-nya ada 4 itu tetra. Kalau ini N-nya 2, jadi di lagi di nitrogen. Yang O-nya ada 5, berarti namanya pentaoksida. Gitu cara pemberian namanya ya. Selanjutnya, oh iya, nomor 4 ini mirip sama nomor 8 ya. Bedanya kalau nomor 8 menuliskan nama suatu senyawa kovalen, kalau yang nomor 4
menuliskan rumus suatu senyawa kovalen. Jadi kalau yang nomor 4 itu tulis rumusnya, diketahui nama. Kalau yang nomor 8 itu tulis namanya, diketahui rumus gitu. Data-data ini bisa kalian lihat dari buku cetak juga bisa. Di buku catatan seperti yang kalian juga sudah nyatet ya, ada beberapa juga, dan di modul tentunya ada juga. Next lagi nomor 5 tentang kation. Kalian harus tahu ya, harus ingat kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Nah, langsung aja yang nomor 6 juga, anion. Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, tahu dari mana kita ion itu bermuatan positif atau negatif? Tentunya dari tabel periodik. Baik, untuk tabel periodik ini bisa kita lihat ya. Di sini ada golongan 1A sampai 8A. Nah, golongan 1A ini nanti muatannya plus 1. Golongan 2A muatannya plus 2. Golongan 3A itu muatannya plus 3. Kalau golongan 4A itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif negatif 4. Kalau golongan 5A itu muatannya min 3. Golongan 8A itu muatannya min 2. Kalau 7A muatannya min 1. Kalau transisi ini muatannya positif tapi bervariasi gitu. Nah, jadi kapan sih dia bisa membentuk kation? Oke, kation itu semua golongan 1A, semua golongan 2A, semua golongan transisi, semua golongan 3A, dan sebagian golongan 4A gitu. Kapan dia bisa membentuk anion? Anion itu semua golongan 7A, ini dari atas sampai bawah. Kemudian semua golongan 6A dan semua golongan 5A, sebagian golongan 4A. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 7. Di nomor 7 ini peserta didik diberikan suatu kasus film dokumenter yang berkaitan dengan senyawa kimia. Oke. Terus peserta didik menentukan rumus ion dari senyawa yang dimaksud. Contoh ya, contoh nomor 7 itu misalkan pada tahun 2023 lalu Netflix mengeluarkan sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold. Nah, ini bercerita tentang kopi sianida ya. Nah, di kopi sianida ini ada suatu senyawa namanya sianida. Ini banyak ditemukan di tumbuh-tumbuhan, terutama biji apel gitu ya. Nah, misal contoh yang sianida ini, kalian diminta untuk menuliskan rumus ion senyawanya. Sianida ini adalah suatu senyawa yang terdiri dari 2 unsur, yaitu adalah C dan N. Tapi karena yang diminta di sini adalah ion, maka dia tulislah ionnya itu apakah positif atau negatif. Nah, untuk Cn sendiri itu muatannya negatif 1. Peserta didik menuliskan nama suatu senyawa ion. Oke. Jadi senyawa ion itu contohnya misalkan NaCl misalnya ya. Misalnya NaCl ini namanya adalah natrium klorida. Kemudian ada lagi unsur lain, misalnya MgCl2. Namanya adalah magnesium klorida. Jadi kalau ion, duanya itu nggak usah disebutkan gitu. Contohnya lagi yang lain, misalnya kita ambil yang di transisi, misal seperti CuS. Ini Cu adalah tembaga, S itu sulfur. Jadi kalau di belakang namanya jadinya sulfida. Nah, sulfida ini muatannya min 2, ini plus 2. Jadi tembaga sulfida. Namun untuk di transisi itu bisa muatannya tuh bisa lebih dari 1. Jadi selain CuS misalnya bisa kita buat jadi Cu2S. Nah, kalau ini namanya apa? Namanya tembaga sulfida juga. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dengan cara menyebutkan muatan logamnya.
ya, menyebutkan muatan logamnya. Nah, kita hitung sekarang. S itu min 2 nilainya. Kalau masing-masing dibagi dengan 2, maka muatannya menjadi plus 1. Jadi, muatan Cu yang di atas itu plus 2, muatan Cu yang di bawah itu plus 1. Nah, untuk membedakannya, kita bisa tulis tembaga 2 sulfida dan tembaga 1 sulfida. Diambilnya dari mana? Dari muatannya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 10, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14 itu adalah soal tentang tebak aku. Nah, maksudnya tebak aku itu adalah nanti narasinya memang benar-benar tebak aku gitu ya. Jadi nanti kalian diminta untuk menebak suatu senyawa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 10, 11, 13, 14. Nih pakai tebak aku. Bedanya apa? Bedanya kalau yang 10, 11 itu senyawanya kovalen, 13, 14 senyawanya itu senyawa ion. Salah satunya dari 10, 11 itu senyawa yang diminta adalah rumusnya, yang salah satunya lagi namanya gitu ya. Contoh, misalkan tebak aku, apakah aku adalah gas yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, apakah aku? Nah, jawabannya bisa karbon dioksida, CO2 atau karbon dioksida. Contoh lain, apakah aku adalah aku ada di dapur. Aku dapat membuat makananmu berasa asin gitu. Apakah aku? Nah, jawabannya adalah garam dapur. Nama kimia garam dapur adalah natrium klorida. Rumus kimianya NaCl. Nah, ini contohnya. Contoh lain lagi, misalkan apakah aku ada di meja makan, terutama di warung bakso. Aku memiliki rasa asam. Aku memiliki warna yang bening. Biasanya aku dikemas di dalam botol. Kira-kira siapakah aku? Jawabannya adalah cuka. Nah, cuka itu rumus kimianya CH3COOH. Nama kimianya asam asetat. Nah, itu cuka. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi, terakhir nomor 12. Nomor 12 itu nanti peserta didik diberikan contoh produk kebersihan. Produk kebersihan bisa macam-macam ya. Bisa bentuknya itu sabun, deterjen, pasta gigi dan lain-lain. Nanti di situ diminta untuk menuliskan rumus senyawa kimia kandungan produk kebersihan yang diminta. Nah, insya Allah ini nggak terlalu susah karena namanya sudah dicantumkan. Jadi kalian nanti diminta untuk mencari rumusnya saja. Contoh misalkan di pasta gigi ada yang namanya fluoride acid. Nah, kita anggap saja itu asam fluorida ya. Asam fluorida itu rumusnya gimana sih? Rumusnya HF gitu. Terus kemudian kalau di deterjen misalnya, di deterjen itu ada natrium sulfat. Nah, natrium sulfat itu rumusnya apa ya? Rumusnya misalnya Na2SO4. Nah, dan lain-lain lah. Ya, nanti sudah diberitahu nama senyawanya, kemudian kalian diminta untuk menuliskan rumus senyawanya saja. Oke, sudah selesai untuk materi yang pertama. Itu adalah materi menuliskan nama senyawa kimia. Jadi ini untuk menuliskan nama senyawa kimia itu ada 14 soal.